yang diangkat nama Allah di situ. Oleh karena itu, mari kita hidupkan kolbu dengan menyebut nama Allah, nanti akan ketemu pola-polanya nanti, ya. Insya Allah. Yang larut dalam nama Allah, nanti dia di barisan aulia asma. Larut dalam af'al, dia pada wali-wali af'al. Yang larut dalam sifat, dia pada wali-wali sifat. Yang mengenal ruhnya, dia akan bersama wali-wali zat, aulia uzzat. Insya Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguh kami juga tetap akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang kampung itu merindukan nggak kalau pernah merantau? Ya, yang pernah merantau, pernah keluar kota, rindu nggak pulang kampung? Ya, madem. Ada rasa kangen, benar nggak? Pasti. Dan Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang melancong. Itu Nabi sebenarnya ngomong bab kias, tapi hakiki. Dia bukan kias sebenarnya. Kenapa? Karena ada unsur dalam tubuh ini yang bukan dari sini. Nah, itu harus berpulang deh. Inilah yang sering saya bahas dalam surat Shad ayat 72. Ketika Allah mengatakan, inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia yang zahirnya dari tanah. Jadi manusia itu dibagi dua. Ada bashar, ada yang bukan bashar. Ini ayatnya begitu. Kalau bashar, dia dicipta. Saya diprotes oleh seorang mursyid, tapi ternyata dia hafalan ayatnya juga bermasalah. Ya. Maka saya meragukan juga kemursidan dia itu. Ya. Dia bantah saya pakai ayat, saya tanya, coba Bapak baca ayatnya. Oh, saya nggak hafal. Lah nggak hafal mendebat. Nggak hafal inkar. Kalau nggak hafal, nggak ngerti, tanya, bukan menjidal. Ya. Ayatnya mengatakan apa? Inni khaliqun basharan min tin. Dalam bahasa ilmu akidah, kata khalaq itu kalau ditulis bahasa Arabnya khalaq itu ibrazu syai' minal wujud, minal adam ilal wujud. Ibraz, mengeluarkan sesuatu dari ketiadaannya menjadi ada. Itu disebut dengan khalaqa. Maka Allah menyebut dirinya Khaliq, yang mengeluarkan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Itu surah Al-Insan, ya. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah telah datang kepada manusia kabar mengenai ada masa, hin, ada time, ada masa, lam yakun syai'an mazkura, dia belum disebut sebagai manusia. Itulah kita. Ya. Lalu kami kemudian ciptakan dia dari amsyaj, ya, nutfah yang dipancarkan. Ditiupkan di situ ruh yang tadi Allah simpan itu. Barulah si bashar, si tubuh ini bisa sami'an basira. Jadi yang sami' itu bukan tubuh ini. Yang basir, yang melihat, yang mendengar bukan tubuh ini. Ini cuma ininya aja nih. Kalau orang dulu pakai antena, ya. Ini cuma antena aja. Yang mendengar bukan ini. Lalu siapa yang mendengar itu? Itulah yang disebutkan di dalam surat Shad ayat 7273 itu. Apabila kami telah menyempurnakan jasad manusia,
sawaituhu, aku sempurnakan dia, maka nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya daripada rohku. Nah, inilah perdebatannya. Orang takut, wih nanti kalau kamu buka ini nanti orang bayangkan kalau dalam diri kita ada Allah. Ya bukan, ya. Kalau saya meniup sesuatu, hasil tiupan ini itu tidak membuat zat saya berkurang. Coba kalau kita tiup, masukkan tiupan itu ke dalam plastik atau balon. Apakah zat kita setelah meniup berkurang? Enggak. Kira-kira itulah qiyas ilustrasinya, bahwa Allah meniupkan nafakhtu fihi, aku tiupkan dari rohku. Apa yang Allah tiupkan? Nah, inilah rahasianya. Itulah yang dapat mendengar, yang faham sekarang ini saya ngomong apa, itu dia. Yang kita lagi omongin ini. Ya. Oleh karena itu, ulama ada beberapa yang ketakutan. Maka mereka mengatakan kata-kata yang Allah tidak pernah katakan. Ulama ahli kalam. Kalau ulama ahli rohani enggak. Apa kata mereka? Allah menciptakan ruh. Nah, ini ungkapan keliru. Di Quran tidak ada lafaz Allah menciptakan ruh. Coba cari semua ayatnya kalau ada. Yang ada, aku tiupkan roh. Itu yang ada. Maksudnya apa? Yang dicipta, penciptaan itu ada ilmunya. Kalau kita baca surat Yasin, bagian akhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi penciptaan itu, ini kita coret-coret dikit ya, karena banyak orang yang saya lihat terdidik lah ya. Biar ada gambarannya, biar nggak pusing. Allah itu jika mencipta, khalaqa, khalikun ya. Apa arti khalikun tadi? Pencipta. Allah mencipta itu dengan dua sifatnya. Qudrat, iradat. Ya. Berdasarkan surat Yasin tadi, apabila dia berkehendak, innama amruhu, hanyalah amarnya. Amarnya. Jadi kalau Allah sedang ada amar, apa arti amar? Perintah. Kalau dia ada perintah, atau ini ada berbeda. Aroda ya, bukan mana tadi ini ya. Ada uraiannya. Coba lihat, ada berapa huruf? Kaf dan nun. Maka di sini yang menggunakan kunnya Allah itu ada dua, satu waliullah, satu wali setan. Sama-sama pakai kun. Satu wali Allah, ya, wali Allah. Kedua, wali juga. Wali apa? Wali setan. Sama-sama pakai kun. Jadi kenapa syaitan itu bisa punya wali-wali seperti penyihir atau ulama su, orang-orang sakti, orang-orang pinter itu karena ada kun juga, tapi kunnya belain. Apa kunnya? Kalau wali Allah, kun pertama kaf,
Kamalun nur. Nunnya adalah nur. Kamal nur. Ini ilmu huruf ya. Ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu cabang yang penting dipelajari oleh orang-orang yang ingin mengenal ilmu-ilmu kewalian. Ilmu pulang. Kamal nur. Jadi bedanya di sini pakai nur, kalau di sini pakai kamal sempurna nar. Beda waw sama alif. Kamalun nur, kamalun nar. Maka ketika ini kan bersambung dengan kajian akhir zaman juga. Ketika ayahnya Samiri datang bersama istrinya kepada seorang dukun, ternyata dukun itu adalah iblis yang menyamar. Jadi orang tua ini mandul, udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Sebenarnya nggak sembuh, emang nggak jatah dia punya anak. Datanglah, kata orang di situ ada tuh dukun sakti. Kami kalau datang ke sana sembuh. Datang ke sana. Datanglah dia suami istri. Ini Samiri belum lahir. Kata si dukunnya, kamu boleh punya anak, tapi syaratnya satu. Lakukan hubungan suami istri di kuil berhala setan. Jadi itu kuil isinya patung-patung buat anak di situ. Pakai kun juga jadi. Tapi nar, api. Lahirlah anak. Kalau di hadis Nabi, orang kalau nggak baca doa ketika melakukan hubungan, maka setan ikut melakukan. Benar nggak? Ini udah nggak baca doa, dikerjakan di rumahnya setan. Kira-kira gimana? Anaknya anak siapa tuh? Anak setan. Kebetulan itu mbahnya setan, iblis. Jadi si dukun itu sebenarnya Azazil yang nyamar. Azazil itu dulu adalah pimpinan malaikat di surga, tapi bukan malaikat nur, malaikat nar yang sudah dipecat. Jadi malaikat nar sudah dipecat, sudah namanya Azazil. Azazil sudah patah sayapnya, sudah tua dia, maka dia menggunakan tipu muslihatnya dengan kun juga. Karena kun ini ada nur di situ, ada nar di situ. Kalau nar disebut dengan narul izzah. Sebenarnya kalau kita buka-buka kitab lama masih ada yang bahas itu, cuma guru-guru kita ini malu-malu jelasinnya. Harus dibuka padahal. Di kitabnya Imam Tobari ketemu istilah izzah itu. Bahwa Azazil itu malaikat dengan izzahnya Allah. Sedangkan Jibril itu malaikat dengan jamal indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya. Kenapa iblis ketika diusir dari surga, dia bertawassul dengan sifat Allah izzah. Bi izzatika. Benar gak? Bi izzatika. Jadi itu iblis itu tawasulan. Lah sekarang ada yang melarang tawasul. Ya, iblis itu tawasulan, Pak. Tawasulannya dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abul Hasan Syazili ditanya, apakah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung yang jika kita berdoa dengannya tembus ke langit? Apa jawaban beliau? Al-awliya waliyullah ismun min asma'illahil izam. Wali-wali Allah itu adalah bentuk lain dari Ismul A'zam. Maka tawasul dengan nama Allah, tawasul dengan wali itu sama. Karena mereka itu fana dalam nama Allah. Ini guru-guru kita, mursyid-mursyid kita itu makomnya fana fil asma, fana fil af'al, fana fil sifat. Dan asma'ul husna itu kan 3 itu aja. Nama, af'al, sifat.
Kalau zat rahasia. Ya, meskipun lafaz alif lam lam ha Allah disebut isim zat, tapi zatnya asma, bukan zatnya zat. Tidak ada macam-macam, Pak. Ada zatnya af'al, ada zatnya sifat, ada zatnya zat. Itu ketemu dalam doa Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Dalam buku yang ditulis siapa gurunya Abah Sekumpul? Beliau bukan? Syekh Qadri. Oh, yang mana nih? Oh ya, yang buku ya, Syekh Husain Qadri. Itu ada di belakang itu. Doanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Bisirrizat wa bizatis sir. Nah, itu dia tuh. Bisirrizat, dengan sirnya zat dan dengan zatnya sir. Beliau udah kunci-kunci dengan itu, dan ilmu itu keluar lagi sekarang. Dulu pernah dibuka, maka tidak akan pernah ditutup lagi sebenarnya. Cuma lagi tersimpan di dada beberapa ulama-ulama, wali-wali Allah. Insya Allah kalau ada saatnya kita jelaskan makna-maknanya, ya. Insya Allah. Kalau sekarang mah kecepatan, ya. Sabar-sabar dulu, ya. Ini aja udah ngos-ngosan kayaknya nih, ya. Aduh, apa ini, ya. Tapi insya Allah bisa diikutin, ya. Bisa diikutin. Nah, khalik bahannya apa? Bahannya materi. Materi itu disebut bisa tanah, udara, api, air. Disebut 4 anasir. Oleh orang-orang Tiongkok disebut dengan ada yang kelima. Ada anasir logam. Bahkan ditambahin lagi anasir pohon. Tapi sebenarnya ini sudah gabung di tanah. Maka kita kembalikan ke aslinya aja 4 unsur, anasir. 4 anasir ini Allah katakan kun, jadi deh. Ya. Jadi dari kudroh iradah ini dan kata-kata kun ini, Nabi Isa, ada orang nggak punya anak, didoain jadi anak. Ada yang sudah mati, udah dikubur, beliau pegang kuburannya pakai kun, karena Nabi Isa itu ruhullah, kalimatullah. Dia cukup melebur dalam kalimah itu, maka dia saat itu menjadi kunnya Allah. Jadi saat itu bukan Nabi Isa lah yang mengatakan kun. Saat itu yang mengatakan kun siapa? Allah. Cuma zahirnya Nabi Isa. Karena beliau menzahirkan fana dalam sifat asma'nya, maka orang sembah beliau. Itu sebenarnya. Udah dikubur, hidup. Gimana kira-kira? Orang udah dikubur, udah jadi tulang, bisa hidup dengan Nabi Isa. Kalau tadi Samiri gimana? Orang gak mungkin punya anak, jadi anak. Kan sama ini, mirip-mirip gak tuh? Sama-sama pakai kun, yang penting ada bahannya. Namun yang beda itu nanti adalah ruh yang ditiupkan. Ya, maka untuk ruh nggak pakai kudrah iradah, boleh deketin dikit. Kalau ruh nggak pakai itu, ya. Lafaznya bukan khalikun. Lafaznya apa? Nafakhtu, ya. Oke. Nafakho. Nafakho artinya menghembuskan. Begitu. Apa yang dihembuskan? Amarnya. Amruhu. Amarnya itu, inilah yang disebut ruh. Inilah kita. Kita ini yang kemudian ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika si tanah, tadi kan di sini ya, khalaqa, kudrah irada,
ada tanah. Nah, ini bashar. Sisi lahir manusia. Sedangkan nafakha dengan amarnya, maka itulah ruh. Karena bashar dari tanah, dia pulang ke mana? Kalau ruh dari mana? Min ruhi. Kan ayatnya mengatakan min ruhi, dari rohku. Maka dia harus pulang ke sini. Jangan ikut pulang sama tanah. Gak ada yang namanya tuh. Ya. Jangan sampai paman nanti tanah, ada tanah nih, si basyarnya sudah larut dalam nama Allah, larut dalam sifat dan afal Allah, maka tanah itu berbangga. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Mubarak. Tidaklah jalan seorang mukmin berzikir kepada Allah kecuali tanah di tempat itu berbangga. Itu baru mukmin, belum wali. Kalau wali gimana? Kalau wali ngucapin salam. Sebagaimana ketika Nabi melewati pohon, melewati gunung, melewati batu, itu batu-batu ngucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau paman disalami nama pohon kan kabur ntar. Maka nggak diperdengarkan oleh Allah. Takut. Ya. Nah ini bashar. Kalau basharnya di waktu hidup, dia sudah mematikan basyariahnya sebelum mati. Dia balik ke kudrat iradat Allah, matinya suka-suka dia. Maka jangan heran ada wali, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Dia ada pada iradat Allah. Tugasnya belum selesai, hidup lagi. Sampai selesai tugasnya, baru dia ditanam dalam tanah. Baru ditanam. Ini rahasia kenapa kok ada wali bisa hidup lagi. Bagi saya itu biasa aja. Karena ngerti metodologinya. Mungkin bagi orang awam, wah itu tempat sakti, itu keramat. Ya emang dia karamah. Karamah artinya yang mulia karena sifat dan asma Allah. Gak usah jauh-jauh lah. Ya, kalau di kantor Paman Birin nih, ada orang, ada pegawai nih, nggak pakai kartu nama, bisa masuk nggak? Kalau dia bukan undangan, hari biasa, di ruang kerja, kan nggak bisa masuk. Pas rapat, nggak punya nama, bisa masuk? Nggak bisa. Nama itu penting walaupun cuma ditulis kecil. Nah, untuk masuk ke situ, nah ini kalau di sini kita namanya kepada sifat Allah apa? Maka seorang hamba itu kepada Allah ada hubungannya dengan asma dan sifat. Ada yang Abdul Karim, ada yang Abdul Sabur, ada yang Abdul Hayy, ada Abdul abad begitu. Cara mengetahuinya sementara bacalah Asmaul Husna dan maknanya, nama mana yang paling menyentuh kita. Barangkali cara masuk ke kudrat iradat Allah lewat itu. Ya, itu penjelasan dari Imam Zarruq. Imam Zarruq kasih jalan begitu. Tapi nanti kalau di akhir zaman sudah begini, itu dikasih unjuk. Kamu itu abad apa gitu. Abdul Hakim, Abdul Karim, itu nanti ada nama-namanya di sini. Kalau ruh gimana? Wah, ini ada cerita Nur Muhammad di sini, macam-macam nanti. Jadi perjalanan dari nafakho, amruhu, ruh. Wah, ini yang harus kita keep dulu ya. Sabar-sabar dulu lah. Mungkin besok atau ntar malam di mana? Mungkin tergantung ahwalnya turun lah. Kapan jadinya kita jelaskan. Hubungannya apa? Ini nur atau yang ini? Yang Nur Muhammad yang mana nih? Nur Muhammad itu ada lapisan luarnya, ada tengahnya, ada dalamnya. Nantilah ya, pelan-pelan kita. Dan semua arwah para wali itu saudaraan di sono.
Kalau dulu, jadi kita nih ketemu sekarang, dulu udah ketemu di sana. Cuma ada yang ketemu dekat, ada yang ketemu jauh. Ya. Jangankan kita, kalau lagi resmi-resmi bisa deketin paman nggak? Lagi resmi, sulit, bener nggak? Karena apalagi, ya di sana jika di bumi ada Ka'bah yang bendanya benda bati, dikelilingi oleh tubuh, ada Ka'bah ruhani, itulah wali-wali Allah. Itulah sebabnya kalau ada ulama, orang datang terus, itu tawafnya diri. Mereka Ka'batullah fil ard. Zahirnya Ka'bah di Mekah, batinnya Ka'bah, nurnya ada. Hajar aswadnya itu ada di kolbunya para ulama. Itulah makna qalbul mu'minina baitullah. Kalau saya mengatakan ini ketinggian, saya ganti qalbul awliya atau qulubul awliya baitun min buyutillah. Kalau mukmin masih banyak lainnya, tapi qalbu wali itulah rumah Allah, itulah kiblatullah, itulah Ka'batullah. Kami masih ingat waktu ziarah ke silsilah Naqsyabandiyah yang ada di Uzbek, orang yang jaga kubur kuncernya nanya, anta Ka'batullah, katanya. Kamu Ka'batullah ya? Maksudnya guru. Jadi di sana guru mursyid dipanggil Ka'batullah atau Babullah. Makanya orang-orang akan berkeliling, datang, selesai hajat, tujuh, balik, begitu terus. Nah, kita ini sedang mau menyempurnakan itu. Maka jangan sedih sih. Ka'bah susah dikunjungi sekarang ya, tapi tidak usah khawatir. Ka'batullah ada di kolbu para ulama. Kenapa? Rumah Allah itu artinya tempat mengingat Allah. Tempat mengingat Allah itu bukanlah bangunan. Karena dari dulu ya, masjid nih. Masjid itu yang disebut masjid apa sebenarnya? Apa yang disebut masjid? Yang ada kubahnya? Enggak. Yang disebut masjid bukan itu. Yang disebut masjid tempat orang zikrullah di situ. Ya. Masjid yang yurfa'a, yang diangkat nama Allah di situ. Oleh karena itu, mari kita hidupkan kolbu dengan menyebut nama Allah, nanti akan ketemu pola-polanya nanti, ya. Insya Allah. Yang larut dalam nama Allah, nanti dia di barisan aulia asma. Larut dalam af'al, dia pada wali-wali af'al. Yang larut dalam sifat, dia pada wali-wali sifat. Yang mengenal ruhnya, dia akan bersama wali-wali zat, aulia uzzat. Insya Allah, semoga kita termasuk yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, barangkali itu ya. Cukup aman ya? Katanya pendek, 2 menit. Ini sudah berapa menit? Ya, habis ini saya lupa. Habis ini ada nguji proposal disertasi dulu sebentar ya. Mohon izin, semoga barokah semua dan Allah lancarkan urusan kita. Allah jadikan kita aulia-aulianya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.